Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita, ilah kita, sesembahan kita yang mana menjadi pencipta, sang khalik yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya
dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini kami akan menyampaikan sebuah khutbah dengan judul meneladani para sahabat dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam datang kepada masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah yang mereka jauh daripada Allah, jauh daripada Tuhan, jauh daripada akhlak-akhlak yang karimah. Maka kemudian Rasulullah SAW diutus kepada mereka, dan kemudian ada sebagian daripada manusia yang kemudian beriman, mengikuti, menemani, meneladani dan membersamai daripada Rasulullah SAW, yang mana disebut para sahabat. Maka mereka adalah orang yang paling terdepan, mereka adalah orang yang paling mulia, maka orang yang luar biasa hebatnya. Maka dalam sebuah kitab yang dikutip oleh Ustadz Salim Afillah dijelaskan bahwa dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat daripada hati hambanya, maka kemudian melihat bahwa hati Nabi Muhammad SAW yang kemudian yang paling bersih, yang paling putih, dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripadanya, yakni Rasulullah Muhammad SAW menjadi penutup para nabi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat lagi kepada hati para hambanya dan melihat ada hati-hati yang bening, putih, bersih, tanpa celah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih mereka menjadi para sahabat-sahabat yang menemani dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali dan lain sebagainya, dan begitu banyak sahabat. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada 124.000 daripada sahabat Nabi. Dan kemudian ada beberapa yang masyhur, ada yang kemudian tidak kita kenal, ada yang kemudian dan lain-lain dari muhajirin maupun dari kaum Ansor. Maka mereka adalah orang-orang yang menemani dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah yang kemudian menginfakkan hartanya, mengorbankan dirinya dan lain untuk melindungi Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, yakni orang-orang yang yunfikun, mereka memberikan hartanya fi sabilillah, memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan masjid, dengan berdonasi kepada masjid, dalam amal-amal kebaikan apapun, yunfikuna fi sabilillah, menghidupkan madrasah, memberikan fakir miskin, maka semua fi sabilillah. Kama salihabbah, seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan Allah SWT menjadikan dari setiap tangkai tadi, setiap biji yang menjadi 7 tangkai, dalam setiap tangkainya Allah SWT berikan 100 biji. Maka Allah SWT melipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah SWT yang maha melipat gandakan segala sesuatu, dan Allah SWT yang maha luas dan maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika ayat ini datang, turun kepada para sahabat, turun kepada orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah SWT, maka kemudian mereka berbondong-bondong untuk memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan, menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena patokannya bukan dunia, karena patokannya adalah akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat kedua ayat ke-245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Maka barang siapa meminjamkan hartanya, yukrid, meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Tuhan kita.
pencipta kita, yang memiliki alam semesta. Tapi dalam ayat ini, dalam Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala dalam konteks peperangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang meminjami Allah dengan qardun hasanah, dengan kemudian pinjaman yang baik, pinjaman yang halal, diinfakkan di jalan Allah dalam urusan-urusan agama, dalam urusan-urusan dakwah, maka fayudaifu lahu at'afan katsira, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan daripada harta-hartanya. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang memberikan rezeki kita, yang menciptakan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kemudian dengan peminjaman, barang siapa meminjami Allah. Kadang kita itu sering ketika kita meminjami manusia, kita percaya bahwa manusia akan mengembalikannya. Kadang kita percaya ketika percaya pada urusan-urusan manusia, manusia akan membantu kita ketika kita susah. Tapi ketika seorang kemudian meminjamkan hartanya, meminjamkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Dan Allah adalah zat yang kemudian maha menepati janjinya, maha luar biasa. Maka kemudian lebih pantas seorang muslim percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminjamkan hartanya dalam berdakwah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji bahwa Allah akan memberikan daripada kebaikan-kebaikan atau lipat ganda daripada harta-harta tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita melihat bahwa bagaimana keteladanan daripada para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah membeli Bilal bin Rabah dengan harga 9 uqiyah, yang mana satu uqiyahnya adalah 31, sekian gram emas. Maka ketika 9 uqiyah Allah menebus Bilal melalui perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu. 9 uqiyah dikali 30, 270 gram emas. Jika kita kalikan 1 gramnya emasnya 2 juta, 230. Maka berapa? Atau 270. Maka berapa kemudian juta yang dikeluarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melepaskan atau membebaskan Bilal bin Rabah, seorang muazzin pertama daripada kaum muslimin yang kemudian menjadi jariyah. Maka kita juga melihat daripada sahabat Umar menginfakkan dalam kitab Jami'ul Bayan wal Fadl bahwa Umar menginfakkan sepertiga daripada hartanya, yakni sekitar 40.000 dirham, yang mana satu dirhamnya sekitar 3,4 gram emas. Maka 40.000 dinar dikali 3,4, maka ada sekitar 120.000 gram daripada emas diinfakkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian belum lagi sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat yang kaya raya luar biasa, sebagaimana Utsman bin Affan pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan 1.000 dinar dan 1.000 dirham, yang kemudian dan juga pernah juga menginfakkan 30.500.000 dinar, yang mana jika dikalikan 4,3 atau 3,4 daripada gram emas, berapa banyak? Maka apa kemudian bagaimana para sahabat kemudian bersemangat dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Abdurrahman bin Auf ketika meninggalkan daripada 70.000 atau 80.000 dinar, yang mana kemudian dikalikan, belum lagi sumbangannya 1.000 muatan kepada umat Islam ketika perang. Maka berapa banyak sumbangan, sedekah, infak yang diberikan oleh para sahabat. Tapi tidak hanya sahabat-sahabat yang kaya, maka sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang biasa-biasa saja menyerahkan hartanya. Kenapa? Apa yang kemudian mereka inginkan? Apakah kemudian mendapatkan investasi? Apakah kemudian mendapatkan balasan di dunia? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas sebagian mungkin diberikan ke dunia. Tapi mereka lebih ridho dengan apa yang kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka meyakini bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kemudian mencari, menanam untuk akhirat, dan kita menuai nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali kita hari ini, usikum wa nafsi, saya mengingatkan diri saya dan kemudian kita semua, bahwa kita semangat ketika berinvestasi, ketika berusaha, ketika ini dan itu. Oh, harga emas naik, kita harus beli emas, nanti keuntungannya sekian-sekian. Maka demikian jugalah para sahabat ketika ayat-ayat tentang infak, ketika ayat-ayat kemudian tentang berjihad di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, di jalan dakwah, melalui metode apapun. Ada yang menyumbang masjid, ada yang kemudian menyumbang untuk perang, ada yang untuk mendirikan sekolah. Mereka bersemangat karena Allah yang akan menjamin mereka, Allah yang akan membalas mereka. Bahkan dalam surat At-Taubah ayat 111 disebutkan,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yakni kita semua, dengan apa? Bi anfusihim, diri kita, jiwa kita, untuk berperang di jalan Allah, untuk melakukan dakwah di jalan Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Wa amwalahum, dan harta-harta kita, dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memerintahkan kita untuk meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Tapi kemudian ketika kita melakukan yang demikian, kita menyumbangkan harta kita di jalan Allah, melakukan apapun yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kita bi anna lahumul jannah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kemudian kita tahu kenapa kemudian para sahabat adalah orang yang hatinya bersih, hatinya yang luar biasa. Kemudian mereka tidak menginginkan kemudian hanya balasan di dunia, tapi balasan di akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melipat gandakan daripada harta-hartanya. Dan kita dapati bahwa orang-orang yang kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak kemudian jatuh ke dalam kemiskinan, tidak kemudian jatuh dalam kemudian kekurangan. Maka kita dapati Umar dulu adalah seorang yang biasa saja, menjadi seorang pegulat di pasar Ukas. Kemudian ketika beliau menginfakkan sepertiga hartanya ketika setelah perang penaklukan daripada Madinah, penaklukan daripada Yahudi di Madinah, di Khaybar, Umar memiliki sekian puluh tanah yang luar biasa kekayaannya, tapi apakah kemudian itu menjadikannya lalai, menjadikannya tapi malah semakin bersemangat dalam berinfak, dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf ketika kemudian sebelum hijrah adalah seorang pemuka, pebisnis yang luar biasa di Mekah, maka kemudian ketika hijrah dia meninggalkan Mekah dengan segala hartanya, dengan segala, dia ceraikan istrinya, dia tinggalkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia datang ditawari oleh seorang sahabat dari kaum Ansor, pilihlah istri daripada istri-istri saya ceraikan supaya kamu nikahi, kemudian saya berikan harta kamu. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, tunjukkan saya kepada pasar. Kemudian setelah kemudian beliau ditunjukkan pasar, maka kemudian beliau berusaha, berinvestasi, berniaga, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau kaya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan, karena Allah yang Ar-Razzaq, dan kemudian semuanya hasil daripada keuntungan itu Abdurrahman bin Auf infakkan lagi dalam kemudian dalam dakwah, dalam Islam. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang bersemangat dalam berjuang, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih dalam patokan kapitalis yang mana menguntungkan untung atau tidak di dunia, atau rugi atau tidak? Maka kita mendapati bahwa orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menghidupkan masjid, orang-orang yang kemudian menghidupkan panti asuhan, orang-orang yang kemudian menghidupkan daripada amal-amal kebaikan adalah orang-orang yang tidak mencari keuntungan duniawi, tapi mereka mencari keuntungan ukhrawi, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala malah luaskan, Allah lipat gandakan, Allah berikan lebih banyak hartanya, dan itu semua menjadikan mereka semakin rajin untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afin illa izan." Dan sesungguhnya sedekah, sedekah itu tidak mengurangi harta, karena misal Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu berkurang, maka sesungguhnya yang berkurang itu bukan hartanya. Jika seorang bersedekah, berinfak, melakukan kemudian infak fisabilillah, mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya malah itu adalah harta kita. Karena sesungguhnya harta kita kemudian ada 3, yang kemudian kita pakai, kemudian usang, kemudian kita makan, kemudian kita keluarkan, yang semua tidak akan kita bawa ketika kita meninggal. Dan yang ketiga adalah yang kita sedekahkan dan kemudian menjadi
amal kita dan akan menemani kita nanti di alam barzah, di alam kubur. Dan itulah yang benar daripada harta kita. Mungkin secara nominal berkurang, tapi Allah yang Maha Kaya akan membalas dengan ganti yang lebih baik, dilipat gandakan dengan lebih baik. Nah, dan kemudian kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka demikianlah para sahabat adalah orang-orang yang paling bersemangat, dan tidak hanya yang kaya, kemudian tidak kemudian menutup kemungkinan daripada orang-orang yang kemudian memiliki kekayaan yang biasa-biasa saja, tapi mereka mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, ketika engkau punya makanan, maka berikan tetanggamu kuahnya saja, atau berikan kemudian kurma 1 butir, 2 butir, 3 butir. Maka kemudian itu adalah semangat untuk memberi, semangat untuk berbagi, karena mereka tidak menjadikan dunia ini sebagai patokan daripada kekayaan, daripada kemewahan, tapi mereka menjadikan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Harta kita, jiwa kita adalah milik Allah, dan Allah akan membalas kita nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang kemudian mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam berinfak fi sabilillah. Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang kemudian menyumbang daripada Islam, memiliki sifat-sifat kemudian pemberi dan bukan sifat-sifat yang meminta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa afa indal kisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghairu muhzi wala fadi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri dunya kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Sudan wa fi Yaman wa fi Uighur wa fi Rohingya wa fil ardi wa fi fatani wa fil ardi wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.